tidak boleh. Ini di layar saya. Tapi tidak boleh ada kata-kata saya koreksi. Ya, tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Terang-terangan. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Tadi saya bilang tadi mereka udah menempuh semuanya. Mungkin ke MK. Nanti kalau di MK mungkin cari dukun. Mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi mungkin minum obat ya, racun. Ini pribadi saya ya. Karena mereka ini galak-galak banget nih. Ini kesempatan saya untuk berbicara menyadarkan mereka. Man, Anda nggak protes tuh sama lawyer. Masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar, nggak apa-apa. Ini logikanya jangan didengarkan. Kalau yang terakhir itu saya harus katakan tidak boleh didengarkan. Karena itu contoh yang buruk untuk segala macam buruk, saya sampaikan itu karena tidak boleh. Ini di layar saya. Tapi tidak boleh ada kata-kata saya koreksi. Ya, tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Jadi gini, kalau kita lihat sejarahnya ini yang ibu-ibu tampil di sini, ya boleh kan? Ya memang kebanyakan di pihak oposisi. Pada saat Tom Lembong keluar penjara, nongol, semua nongol. Jadi teriakan sidang saya, kalian juga malah saya diserang. Ditarik-tarik baju saya. Yang walaupun akhirnya Ibu Elida, Neti itu yang sempat kita laporkan ke polisi, akhirnya menyadari dan menangis-menangis. Ya kita anggap itu adalah bagian dari pertobatannya. Kemudian yang saya lihat adalah pengecara-pengecaranya di sini udah sok jago banget. Saya belum pernah membela klien separah-parah seperti ini gitu. Bahkan Refli Harun meyakini bahwa 100% itu palsu, bukti rekayasa. Kok yang 100%? Dimana? Enggak ada yang bilang 100%. Ya berapa persen jadinya Mas Refli? Polda merekayasa bukti itu berapa persen? Sama seperti Roy Suryo. Hanya keyakinan doang, 99%. Nah, jadi menurut saya ini catatan. Malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh kita laporkan juga gitu, karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Maaf, ini bodohnya orang itu ya. Ya udah, sebentar aja, itu masalah. Ya tidak boleh dilaporkan. Iya. Ada undang-undangnya Pak. Ini yang ngomong siapa? Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oh, bos, saya ini Pak beberapa kali menjadi tersangka dalam satu laporan. Ujungnya tetap aja kami mediasi. Ya mungkin pembelaan Anda kurang kuat. Bukan pembelaan kurang kuat Pak, malah saya dibilang kuat. Masalahnya. Malah saya dibilang kuat. Ya bisa Bang Refli ini. Karena kan yang laporin saya yang di dalam. Kliennya dan dia meyakini ijazah itu palsu. Dan ijazah itu dibuat, itu kan keyakinan dia. Ini berarti Anda tidak tahu undang-undang advokat. Saya mengerti, tapi advokat tidak boleh seenaknya seperti itu. Seenaknya gimana? Kecuali dia bicara soal lain, itu kan masih di dalam. Klien saya 99,9%, tidak melebihinya. Tidak. Karena saya rely on dengan his expertise dan kemudian pengujian yang sudah dia lakukan, itulah kesimpulannya. Kita tidak pernah berubah. Karena saya lanjutkan ya. Anda kok main ngancam-ngancam laporan? Inilah susahnya kita. Ini ya, satu, ini produk jurnalistik. Tidak boleh dikriminalkan. Kedua, saya advokat yang sedang membela kliennya. Ya, apa-apa. Ketiga, ada kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau Anda main lapor-laporan adalah itu kualitas Anda ya seperti itulah. Polda Metro Jaya. Coba bayangkan. Tidak bisa. Penyidik Dirkrim Pak Sarsani, itu yang menurut kami ya. Anda kemarin kan mau jadi broker kan. Ayolah kita ke Pak Jokowi. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Terang-terangan. Ya, broker itu. Ya nggak apa-apa. Itu niat baik. Kalau di dalam agama juga kalau orang ingin mendamaikan itu juga pahala. Ya, justru bapak-bapak ini yang mencegah gitu, menakut-nakutin, ada yang ngambek. Bahkan Pak Refli Harun langsung mau berhenti jadi lawyer. Padahal puncak daripada karir lawyer bisa mendamaikan dalam RJ pada saat ini. Nah itu yang aneh saya lihat. Kok aneh gimana ya? Saya sudah jelaskan bahwa by law, KUHAP yang baru, RJ itu tidak bisa ditempuh kalau mekanismenya sebagaimana dijalankan oleh Egy Sujana. Dan salahnya sendiri kenapa menggunakan pasal-pasal yang abuse of power, pasal 32 dan 35. Sehingga ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Saya bicara undang-undang bro. Anda baca KUHAP nggak? Inilah ketika zaman dulu sebelum ada perbaikan revisi KUHAP tidak ada RJ. Yang kita harapkan itu adalah wah mudah-mudahan dari restoratif justice. Kemudian melakukan penelitian ke Belanda. Back to focus. Ternyata
Setelah ada RJ ini dihajar lagi. Datanglah Bapak ini. Oke, sampaikan Sama. apa? Silakan. Intinya Jangan berdebat pasal lagi. Emang saya datang apa? Mas? Udah, jangan berdebat pasal lagi. bukan Nanti nggak selesai. mempersoalkan. Oke. Kliennya udah baik-baik, cukup. bisa berobat. Karena Tunggu dulu, Pak. mekanisme Oke. di Tunggu, RJ. dia bantah ini Jangan belum berdebat selesai. pasal lagi. Nanti saya berikan kesempatan. Kliennya Silakan. udah merasa berobat kanker, hampir mati, orang udah kasihan masih diobok-obok. Saya tidak Pengacara kayak bicara apa soal seperti itu? Saya tidak bicara soal Apa best. kapasitas Bapak mengirim Saya surat ke bicara Baris Krim soal mempertanyakan itu? mekanisme dari Gak ada, RJ. itu adalah mencari Tidak, pekerjaan. tidak. Jangan-jangan Saya- Bapak nggak punya pekerjaan setelah Nanti saya dipecat, berikan Saya berhenti tidak- dari berikan Eksis Jana. kesempatan, Pak. Nanti sebentar. Saya tidak masalkan best. Ini closing Oke, statement baik. saya. Nanti saya berikan pribadi. kesempatan Pak Saya Al-Katiri. berbicara Bapak mekanisme. Nanti saya berikan Ketika saya kesempatan Pak mengatakan Al-Katiri. Refli Harun. Oke, silakan. Oke, kemudian pada kesempatan ini, malam ini kita masih melihat Pak Roy Suryo seperti ini. Mana ketegasan daripada Polda Metro Jaya? Upaya untuk paksa menahan mereka, itu penting. Karena saya yakin kalau mereka ditahan ini, mungkin Otaknya kayak gini nih. Mungkin, ya bukan bicara otak, ini bicara logis saja. Apa? Iya. Mungkin mereka akan bertobat dan mengatakan bahwa kenapa nggak RJ dari dulu, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Cukup ya. Itu aja, makasih. Oke, baik. Ya Bang, Silakan. terima kasih. Sebenarnya saya tidak best, saya tidak berbicara tentang best karena memang best tidak boleh saya bicara dengan media. Saya bicara dengan mekanisme undang-undang ini, ya kan? Saya tidak keluar dari ketentuan. Ya, satu hal lagi, P19, ya kan, belum tentu sampai P21. Kalau emang polisi tidak bisa melengkapi, selesai. Artinya bukan artinya P19 pasti P21. Bisa juga nggak pernah P21. Nah, kalau permintaan ini kan selalu kan di kejaksaan. Oke. Kejaksaan ini kan meminta sesuatu untuk dilengkapi. Kalau polisi tidak dapat melengkapi, contohnya polisi ingin tahu aslinya ini dari mana, sudah ada putusan pengadilan nggak? Asli itu kan harus dibuktikan dengan pengadilan. Apa parameter asli gitu kan? Iya. Oke. Ya itulah, makanya saya bilang bahwa undang-undang yang semua itu tidak bisa diterapkan. 310, 311 yang sekarang 433 ini contohnya. Tadi dikatakan, demi kepentingan umum, publik, ya kan? Dengan yang dimasalahkan ijazah publik, bahasa Inggrisnya umum itu publik. Maka tidak bisa dimasalahkan. Kedua, untuk membuktikan bahwa ijazah ini bisa masuk pengadilan, bahwa orang itu fitnah, harus dibuktikan ini asli dulu. Kalau seandainya jaksa minta, buktikan dulu asli. Asli sesuai putusan pengadilan. Satu. Kedua, loncat ke pasal 28 ayat 2. 28 ayat 2 itu dulu SARA. Ada antar, sekarang nggak ada lagi. Atas 2 menit aja. Ya, oke, nggak masalah. Pasal-pasal itu yang saya katakan tidak dapat dikenakan. Ya kan, orang bilang fitnah, harus dibuktikan dulu aslinya baru fitnah. Kan begitu. Kemudian 28 ayat 2. Itu jelas berdasarkan, anggap saya ujaran kebencian, anggap saya mengatakan kasar. Tapi ada berdasarkan agama, ras, kemudian etnis, warna kulit, keadaan fisik dan sebagainya. Tidak ada ijazah di situ. Nggak bisa dikenakan juga. Pasal 3235 itu kan ijazah publik. Yang mana undang-undang KIP menyatakan itu sejak dia gunakan ijazah itu untuk sebagai pejabat publik, maka ijazah itu ijazah publik yang mana publik boleh memasalahkan ijazah, nggak bisa cukup, belum selesai. Yes. Boleh masalahkan itu. Oke. Bahkan pasal 28F menyatakan setiap warga negara Baik. berhak untuk. Baik. Begini, jangankan ijazah, hartanya pun harus disampaikan. Kalau sebagai pejabat publik, betul kan? Ijazah, dia punya apa lagi ijazah. Oke. Baik. Kita meyakini pada waktu gelar perkara, kita meyakini itu tidak asli. Oke, waktunya cukup. Apa kita salah? 2 menit karena nanti terlalu malam. Oke, terima kasih. Makasih, kita beri Tangkap. tepuk tangan. Oke, udah cukup.